Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listina Syafanifah dan saya Izzatidina Nur Safira. Kami dari SMA Islam Insan Cendekia Baitul Izzah Nganjuk. Kali ini kami akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Indonesia memiliki banyak keragaman budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Menurut Kuncoro Ningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Nah, teman-teman sudah tahu belum kalau keberagaman diciptakan agar manusia saling mengenal satu sama lain? Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Shadaqallahul Adzim. Nah, keragaman budaya di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu latar belakang historis, kondisi geografis, pengaruh globalisasi, dan kondisi iklim yang berbeda-beda. Yuk kita kupas satu persatu. Yang pertama, latar belakang historis. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Yunan atau Proto-Melayu dan bahasa Dongson atau Deutero-Melayu. Bangsa Yunan tiba terlebih dahulu di Kepulauan Indonesia dibandingkan dengan bangsa Dongson. Keturunan bangsa Yunan di Indonesia contohnya adalah suku Dayak, Batak, dan sebagainya. Sedangkan keturunan suku Dongson di Indonesia adalah suku Jawa, Madura, Sunda, dan sebagainya. Nah, perbedaan kebudayaan antara suku keturunan bangsa Dongson dan suku keturunan bangsa Yunan merupakan bukti bahwa latar belakang historis mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Lanjut ke faktor yang kedua, yaitu kondisi geografis. Kondisi geografis merupakan suatu kenampakan alam yang terjadi di permukaan bumi di suatu wilayah. Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kondisi geografis suatu wilayah adalah letak, relief, sumber daya alam, jenis tanah, cuaca dan iklim, serta flora dan fauna. Lalu, kenapa sih kondisi geografis suatu wilayah dapat mempengaruhi keragaman budaya yang ada di Indonesia? Sederhananya, masyarakat yang tinggal di daerah pantai akan memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah gunung. Jadi, kondisi geografis dapat mempengaruhi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Faktor yang ketiga, arus globalisasi. Globalisasi atau proses mendunia menyebabkan perkembangan yang sangat cepat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sederhananya, smartphone. Siapa sih sekarang yang punya smartphone? Dalam kasus lain, teori ini bisa dijelaskan dengan konsep bahwa daerah yang memiliki kecenderungan keterbukaan terhadap dunia luar akan memiliki variasi budaya yang lebih beragam jika dibandingkan dengan daerah yang cenderung tertutup. Contoh sederhananya, proses masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia diawali dengan para pendakwah yang singgah di pelabuhan di daerah pesisir Indonesia. Nah, setelah masyarakat pesisir mulai menerima kedatangan Islam, barulah para pendakwah lokal seperti Wali Songo bergerak untuk menyebarkan Islam di seluruh Indonesia. Kemudian faktor yang terakhir, yaitu kondisi iklim yang berbeda-beda. Contohnya,
Masyarakat yang tinggal di daerah hutan hujan tropis akan memiliki perbedaan kebudayaan dengan masyarakat yang tinggal di daerah persawahan. Dengan adanya keragaman budaya, maka ada keunggulan dan ancaman yang akan terjadi. Keunggulan dari keragaman budaya yang pertama yaitu menjadi identitas bangsa. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Kemudian yang ketiga, bagian dari warisan budaya dunia. Keempat, sumber pengetahuan. Dan yang terakhir, meningkatkan perekonomian negara. Sedangkan untuk ancaman keragaman budaya yang berkaitan erat dengan masyarakat multikulturalisme atau masyarakat dengan banyak budaya. Yang pertama yaitu adanya dominasi dari kelompok mayoritas. Yang kedua, primordialisme atau kesukuan yang berpotensi menimbulkan dominasi yang berakhir dengan konflik. Yang ketiga, munculnya etnosentrisme atau fanatisme kelompok atau asobiyah seperti pada zaman jahiliyah sebelum Nabi datang. Kemudian yang terakhir yaitu kecenderungan terjadinya diskriminasi. Nah, setelah mengetahui latar belakang keberagaman budaya di Indonesia, sekarang kita perlu tahu nih, potret keberagaman budaya di Indonesia itu ada apa aja sih? Ada suku, Agama, hasil kerajinan, tarian, makanan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui tentang ancaman dan kelebihan dari adanya keragaman budaya di Indonesia, sekarang kita perlu tahu nih gimana sih caranya menyikapi dan merawat keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, toleransi. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Yunus ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Yang artinya, dan jika mereka tetap menustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian, yang kedua adalah gotong royong. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang berarti, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Yang ketiga yaitu menyaring kebudayaan. Menyaring kebudayaan dalam hal ini maksudnya adalah mengambil hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari kebudayaan baru. Jangan sampai kebudayaan yang kita pelajari membuat kita melupakan jati diri kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang warga negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Seperti hadis riwayat Abu Dawud yang berarti barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hasan. Kemudian yang keempat adalah mempelajari kebudayaan yang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang terakhir adalah berbuat baik dan berlaku adil, seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Shadaqallahul adzim. Gimana? Sudah paham kan tentang materi keragaman budaya di Indonesia? Adalah tugas kita sebagai generasi muda untuk terus mencintai dan merawat keragaman budaya Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Karena itulah jangan sampai kita terpecah belah hanya karena konflik atau masalah kecil. Karena keragaman bukan untuk memisahkan tetapi untuk menyatukan. Unity in Diversity. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.